Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tetap bisa melakukan perkuliahan meskipun melalui daring dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen dan organisasi. Bagaimana pengertian serta jenis-jenis dari manajemen dan organisasi. Well, dasar-dasar pengertian manajemen dan organisasi. Apa sebenarnya organisasi itu? Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Lalu manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luar. Jadi antara organisasi dan manajemen itu saling berkaitan. Yang satunya adalah organisasi adalah sekumpulan orang yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang spesifik, sedangkan manajemen itu adalah suatu ilmu pengetahuan, ilmunya yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia itu saling bekerja sama. Jadi antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan seperti itu. Itu adalah manajemennya, ilmu pengetahuannya. Sedangkan organisasi itu adalah sekumpulan orang-orangnya yang mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Lalu apa saja jenis-jenis organisasi? Yang pertama itu organisasi lini atau garis, yang kedua adalah organisasi lini dan staf, yang ketiga organisasi fungsional, yang keempat organisasi panitia atau tim kerja. Budaya organisasi itu adalah sistem kesamaan perilaku dan keyakinan-keyakinan tertentu dalam satu organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana para anggota organisasi bertindak atau bekerja. Jadi kalau organisasi itu adalah sekumpulan orang-orangnya, sedangkan budaya organisasinya adalah sistemnya, sistem kesamaan perilaku serta keyakinan-keyakinan tertentu yang dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi bagaimana para anggota organisasi itu bertindak atau bekerja. Meliputi apa saja? Sistem atau pola tata nilai. Yang kedua simbol-simbol. Yang ketiga ritual. Yang keempat mitos. Serta yang terakhir adalah praktek. Lalu apa implikasi dari budaya organisasi ini? Budaya organisasi ini yang pertama budaya adalah persepsi. Berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan pengalaman dalam organisasi. Lalu yang kedua, anggota organisasi menggambarkan budaya organisasi dalam terminologi yang sama. Pada dasarnya, fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4. Antara lain yaitu perencanaan, planning. Apa itu perencanaan? Aktivitas strategis dalam menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Jadi dalam manajemen itu dikenal istilah planning. Jadi harus direncanakan aktivitas-aktivitas apa yang akan disusun untuk mengerjakan sesuatu atau sumber yang mereka miliki. Terus yang kedua, pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, lantas bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, lalu siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Jadi komplit di sini organizing itu siapa, bagaimana, lalu siapa yang bertanggung jawab, dan pada tingkatan mana keputusan akan diambil atau keputusan mana yang harus diambil. Terus yang ketiga adalah pengarahan, actuating. Pengarahan ini adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajer dan usaha. Jadi harus ada pengarahan
sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok tetap dan harus berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial. Yang keempat adalah evaluasi, controlling. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, serta juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Jadi, ketika ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, lalu yang terakhir harus ada evaluasi. Agar apa? Agar ketika dijadikan evaluasi, keberhasilan dan aktivitas kerja itu tercapai dengan baik. Unsur-unsur manajemen sebagai berikut. Yang pertama itu manusia. Yang kedua adalah uang. Yang ketiga bahan. Yang keempat mesin. Yang kelima metode. Apa maksudnya manusia ini? Dalam unsur manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua, uang. Maksudnya besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga adalah bahan, yang sangat diperlukan dalam unsur manajemen atau material. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan dan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Jadi sarana ini juga bagian dari unsur-unsur manajemen. Yang keempat adalah mesin. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima, metode. Metode ini sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Ini ada juga yang terakhir adalah market atau pasar. Penguasaan pasar dalam artian di sini menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Jadi faktor market atau pasar ini begitu penting karena menentukan bagaimana menyebarkan hasil produksi dalam sebuah perusahaan. Itu beberapa pengertian serta jenis-jenis dan unsur-unsur dari manajemen dan organisasi. Semoga bermanfaat. Salah dan kata mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.